selamat datang semuanya di episode 5 dari Ngobrol Bareng Kita Bikin Paham. Nah, tema hari ini kita akan mengusung Hari Pahlawan, sama-sama kerja, sama-sama merdeka. Aku host kita hari ini, namaku Desyana, aku program associate dari Infit, dan aku sudah ditemani sama dua orang narasumber yang keren banget. Yang pertama adalah Bapak Prayogo, analis kebijakan ahli media Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Dan yang kedua adalah Mbak Farisah dari staf muda dari BISMI. Ya, selamat datang Pak Prayogo dan Mbak Farisah. Sebelumnya terima kasih banyak sudah mau hadir di acara ini. Hari ini kita ngobrolnya santai-santai aja sih. Ya, santai, lebih personal, lebih ya kayak ngomong sama temen aja gitu. Tapi sebelumnya aku boleh minta cerita dikit nggak dari Bapak dan Mbak Farisah? Sebenarnya apa sih yang Bapak kerjakan di bidang Bapak kesehariannya? Silakan Pak Prayogo dulu. Baik, terima kasih Mbak Desi. Pertama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami untuk hadir pada pagi hari ini. Mbak Desi, kami di Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, terkhusus lagi kami di Direktorat Organisasi Kemasyarakatan. Sehari-hari saya menangani terkait dengan keormasan. Jadi ormas itu apa, jumlahnya berapa, apa yang teman-teman dari organisasi masyarakat itu lakukan, pasti kami sering koordinasi, termasuk dengan Infit. Kami sudah lama kerjasama dengan Infit sejak tahun 2017, 18, 19 kami sering berinteraksi terkait dengan kegiatan pemberdayaan. Terkhusus lagi tahun ini 2022 kami lebih intens lagi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut kami sangat berguna. Jadi selain dengan masyarakat, dengan pemerintah atau dengan kelembagaan, kami juga menggandeng kelompok masyarakat yang terdaftar pada pemerintah, termasuk dalamnya Infit, ada organisasi lain yang ada di negara kita. Saat ini sangat besar sekali Mbak jumlahnya itu, hampir kurang lebih 509.000 ormas yang terdaftar pada pemerintah, dan itu kerja yang sangat baik buat kami, kolaborasi sangat baik, kebebasan bersikap pengumpul, dan kami yang di tugas dan fungsi kami di Kementerian Dalam Negeri khususnya di Direktorat Ormas itulah melakukan pemberdayaan, kemitraan, juga pendaftaran, dan satu lagi itu terkait dengan ormas asing. Jadi Mbak Desi, kita punya program kerjasama dengan ormas yang diberikan oleh WNA, misalnya seperti itu. Nah, ormas tersebut bergandeng tangan dengan kita, mungkin dengan Infit, dengan ormas-ormas yang lain untuk saling berkooperasi dalam memberikan yang terbaik bagi anggota dan masyarakat, khususnya dalam hal pemberdayaan ormas. Itu yang kami kerjakan sekali dengan bersinergi juga dengan kementerian lain, khususnya Kementerian Kumham. Infit kan terdaftar sebagai badan hukum ya, jadi sangat bersentuhan langsung juga dengan teman-teman di Kementerian Hukum dan HAM. Itu secara singkat. Oh iya, terima kasih Pak. Tadi ya ampun 509.000 ormas ya. Betul. Itu dari skala nasional, skala lokal, regional, itu ada semua berarti ya? Baik, ada Mbak. Jadi di Undang-Undang 17 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 16 2017, ormas tidak ada lagi skupnya itu leveling pemerintahan. Jadi ormas yang terdaftar pada pemerintah itu semua berlaku secara nasional. Ada juga yang tidak terdaftar Mbak, ormas itu. Karena kan mungkin teman-teman pernah di googling atau apa gitu ya, ada juga review tentang undang-undang ormas ini. Nah, salah satunya putusan tersebut ormas itu boleh terdaftar dan tidak terdaftar. Tapi ada pembedanya. Ketika terdaftar, pemerintah berhak untuk memberikan privilege pemberdayaan Mbak kepada ormas tersebut. Tapi kalau tidak terdaftar, berarti ormas tersebut berhak tidak dapat pemberdayaan dari pemerintah. Tapi pemerintah tidak bisa juga melarang aktivitasnya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Itu aja. Jadi di kebebasan Mbak, terdaftar monggo, tidak terdaftar ya silakan. Tapi ada pembedanya ketika terkait dengan privilege pemberdayaan ormas itu. Mungkin itu Mbak Desi. Wah, terkait pemberdayaan ini menarik sih Pak. Tapi mungkin nanti akan kita simpen ke belakang nanti waktu udah agak anget gitu ngomongnya ya. Aku pindah ke Mbak Farisah dulu. Silakan Mbak Farisah diceritakan dong sehari-harinya ngapain aja sih di organisasinya Mbak Farisah? Terima kasih. Selamat siang. Nama saya Farisah Sabrina Mujahidah dari Yayasan Sumber Daya Mitra atau lebih dikenal BISMI. Kami anggota Infit dari tahun 1992. Jadi saya termasuk generasi keduanya sebenarnya.
Nah, kalau dari BISMI sendiri, kami memang fokus di pemberdayaan ekonomi. Nah, pemberdayaan ekonomi masyarakat marginal. Jadi dari awalnya kami sempat kerjasama juga dengan Grameen Bank, lalu juga dengan UNDP untuk di pemberdayaan di masyarakat nelayan, lalu di buruh perkebunan seperti itu di awal, dan sampai sekarang pun kami bekerja sama juga Pak dengan Kementerian Desa untuk membuat PATRI, Perhimpunan Anak Transmigrasi, dan itu kami DPD dan DPC-nya ada di seluruh daerah. Kalau saya pribadi, saya ini aktivis, tapi juga sedang mengurus pengacaranya Pak. Saya udah lulus ujian pengacara, tinggal menunggu sumpah. Nah memang selain itu juga aktif di organisasi, di Ormas, di kepemudaan. Sekarang saya juga jadi Community Relations di Pemuda OKI, Organisasi Kerjasama Internasional. Dia termasuk lembaga terbesar kedua setelah PBB, lembaga internasional kedua terbesar PBB, intergovernment. Nah jadi saya aktivitasnya lumayan banyak gitu. Nah, lalu juga karena saya memang lulusan UIN Pak, UIN Jogja, jadi saya banyak di penelitian juga membantu tentang industri halal dan seterusnya gitu. Jadi banyak sekali ya kesehariannya, karena memang aktivis itu seperti itu Pak. Apa saja yang bermanfaat dilakukan. Oh, keren juga ya Mbak Farisa ya, banyak banget kerjaannya. Aku kayak tadi mikir pengacara, aktivis, terus habis itu dia juga aktif di OKI. Ini kayak wah banyak banget. Aku gak ngebayangin sih itu tidurnya berapa jam Mbak. Kalau sempet tidur. Ya ampun, jaga kesehatan loh Mbak. Tapi aku juga mau nanya nih sedikit aja, kalau misalnya dari Pak Prayogo dan Mbak Farisah, kan sekarang konteks Hari Pahlawan tuh udah beda banget ya. Kita tuh udah nggak ada penjajah lagi nih yang sudah kita kick out tuh tahun 1945. Menurut Pak Prayogo dan Mbak Farisah, pahlawan modern itu tuh apa sih? Apa yang bisa kita sebut sebagai pahlawan di hari-hari ini, di abad modern, abad 21 ini? Silakan Pak Prayogo dulu. Baik, terima kasih Mbak Desi. Seperti tadi Mbak Farisa juga sampaikan, sekarang kan dunia udah berubah, medsos, digital semuanya gitu. Jadi ya apa yang mungkin kalau kita live nih hari ini kita bicara, mungkin teman-teman kita yang di Amerika, di Eropa tuh bisa langsung mengikuti ataupun mengetahui apa yang sedang kita diskusikan atau kita bicarakan gitu ya. Jadi sesuai dengan perkembangan saat ini saya pikir juga itu harus menyesuaikan juga dengan keadaan saat ini gitu. Kita nggak boleh ketinggalan perkembangan yang sangat cepat sekali, generasi X, Y, Z dan misalnya generasi milenial seperti itu. Jadi ya biarpun bagaimanapun sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan tugas kita masing-masing, kita harus menjadi pahlawan bagi diri sendiri, bagi masyarakat dan bagi negara sesuai dengan kalau bisa talenta ataupun kemampuan ataupun dimanapun kita tempatkan. Jadi mungkin dengan kami di pemerintahan misalnya seperti itu, atau Mbak Farisa di bidang berserikat berkumpul, banyak sekali aktivitas beliau di ruang publik memberdayakan masyarakat, misalnya sekolah gratis, pemberdayaan terkait dengan masyarakat yang transmigrasi di daerah. Itu kan kerja kolektif antara penggiat organisasi kemasyarakatan dengan masyarakat. Jadi kami sebagai yang membuat regulasi ataupun kebijakan itu pasti akan memperhatikan itu. Bagaimana cara kita bisa meningkatkan ataupun sama-sama bersinergi di situ. Itu pahlawan juga. Mungkin di rumah juga itu pahlawan, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, bisa untuk sama-sama untuk memberikan yang terbaik atau melakukan hal yang positif gitu ya. Itu jadi secara normatif seperti itu Mbak. Tapi kalau khususnya kami di bidang yang sama ini mengelola organisasi kemasyarakatan, ya sinergi yang bagus ini dengan seluruh penggiat organisasi kemasyarakatan di Invit, di anggotanya, yayasannya dan lain. Yang penting semuanya itu bermuara pada pemberdayaan ataupun menjadikan hal ini positif bagi masyarakat. Jadi kami menjadi pahlawan sendiri untuk dapat memberdayakan ormas yang ada saat ini, yang kami sampaikan tadi kurang lebih 509.000. Pasti kita perlu kerja-kerja yang bagus ini, dan itu adalah namanya sama-sama memberikan yang terbaik bagi bangsa negara. Itu semua pahlawan Mbak. Nggak mungkin yang tadi Mbak Desi sampaikan terus kita mengangkat senjata, kita mungkin dengan pikiran kita gitu kan, dengan misalnya kita ya memberikan yang terbaik bagi organisasi kita, itu sumber pahlawan Mbak. Wah, oke, baik, terima kasih Bapak. Berarti menurut Bapak
kalau boleh saya rangkum, pahlawan modern itu adalah orang-orang yang berjuang dan berusaha sebaik mungkin untuk bisa memaksimalkan bidangnya masing-masing kayak gitu ya. Wah iya sih, kayak ya sekarang kan kita juga nggak bisa angkat bambu runcing ya untuk ngusir penjajah. Tapi yang bisa kita lakukan adalah gimana sih caranya kita bisa memaksimalkan apa yang kita punya saat ini. Dan ini jawaban yang sangat jawaban yang sangat nuance gitu sih, mengingat kayak orang kan sekarang beda-beda ya, kerjaan tuh sangat beda, landscape cultural sangat beda. Rasanya kalau misalnya kita definisi pahlawan tuh sangat kecil lah, hanyalah orang-orang yang kayak pejuang yang di tahun 45 aja rasanya udah nggak bisa akomodatif nih sama keadaan sekarang. Jadi ini jawaban yang sangat nuanced sih menurut saya. Terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Kalau untuk Mbak Farisa sendiri, menurut Mbak Farisa pahlawan modern tuh kayak gimana ya dengan konteks saat ini? Udah beda banget gitu. Kalau pahlawan saat ini ya, kalau saya ini pendapat pribadi ya tapi ya. Iya, pendapat pribadi Mbak. Ini kita santai aja menurut Mbak Farisa gitu. Oke, kalau saya tuh di beberapa organisasi kepemudaan itu, kalau organisasi kepemudaan itu mungkin pahlawan zaman sekarang itu Pak dan Mbak Desi tuh mungkin sandwich generation. Sandwich generation itu terma untuk anak-anak muda yang dia itu belum menikah, belum berkeluarga, tetapi dia harus bekerja juga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, orang tuanya, dan adiknya, seperti itu. Nah, banyak dari sandwich generation ini yang memang ada laki-laki juga dan perempuan, tetapi terutama banyak anak-anak muda, perempuan yang mereka itu menjadi perempuan kepala keluarga. Bagi orang tuanya, bagi adik-adiknya, dan bahkan kadang-kadang kakak-kakaknya gitu. Nah, kalau saya sendiri, saya juga termasuk perempuan kepala keluarga karena kondisi ekonomi keluarga saya juga kurang baik seperti itu ya. Tetapi di situ saya melihat itu sebagai tantangan untuk tetap berkarya untuk diri saya sendiri, tetapi juga masih bisa membantu keluarga gitu. Karena dulu begini, karena banyak hal sekali yang akhirnya harus kita fight gitu hanya untuk mendapatkannya gitu, hak-hak asasi manusia, mungkin hak anak yang itu sudah dituliskan di Undang-Undang Dasar, sudah ada di PP-nya, lalu di Perpunya, tetapi dalam sehari-hari kita harus tetap fight untuk hal itu gitu. Nah, menurut saya anak-anak pemuda yang mereka dengan kondisi ekonomi dan pendidikan yang marginal, tetapi mereka tetap berusaha untuk berkarya, mereka tetap berusaha untuk memperjuangkan hak tetangganya, lalu ikut terlibat di dalam RT RW untuk istilahnya ketika ada penyelewengan, mereka bersuara. Menurut saya itu mereka adalah pahlawan-pahlawan saat ini gitu. Karena meskipun mereka dalam kondisi yang tidak privilege gitu, mereka tetap menggunakan pengalaman itu sebagai sebuah dorongan tantangan untuk mereka membantu orang lain gitu loh. Jadi energi yang mereka itu kekurangan gitu karena segala macam kondisi itu justru membuat mereka merasa terpanggil untuk mengisi energi itu untuk orang lain. Oke Mbak Farisa, makasih banyak untuk jawabannya tadi. Menarik banget ya jawabannya, out of the box, sandwich generation, soal gimana banyak anak muda zaman sekarang, tadi Mbak Farisa menyinggung specifically perempuan, itu harus menanggung beban keluarga, baik itu finansial maupun emosional dan lain sebagainya. Menurut saya ini adalah isu yang sangat kompleks dan isu yang sangat baru juga sih. Kayak sandwich generation, kayaknya belum ada istilah ini ya di generasi-generasi kan dulu kayaknya belum ada ya Bapak ya? Belum. Nah tapi ini topik yang sangat menarik dan mungkin bisa banget gitu untuk dibicarakan lebih lanjut. Tapi itu nanti dulu deh ya Mbak ya. Sebenarnya tipe perjuangan apa sih yang bisa dilakukan saat ini bersama? Jadi aku tuh lebih ingin mempertanyakan terkait kolektivitas antara misalnya Pak Prayogo dari Kemendagri dengan Ormas, itu tipe kolaborasi seperti apa sih yang bisa dilakukan untuk meraih perjuangan untuk bisa meraih kemerdekaan ini. Dan Mbak Farisa sendiri sebagai aktivis, apa sih perjuangan yang bisa dilakukan untuk untuk
nggak cuman uplift diri sendiri tapi juga uplifting orang lain supaya mereka juga bisa meraih hak-haknya. Mungkin boleh dari Pak Prayogo dulu. Baik, terima kasih Mbak Desi. Ini kita sering dengar bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan ya. Jadi itu sering kita dengar apalagi menjelang makna 10 November ini, Hari Pahlawan gitu ya. Kami khususnya di direktorat kami berapa kali kami memberikan apresiasi pada organisasi kemasyarakatan yang telah dipandang berhasil dalam melakukan kegiatannya yang berdampak positif terhadap masyarakat maupun anggotanya. Salah satunya Invit ini. Invit kami berikan penghargaan 2017, mungkin bisa kita berikan apresiasi. 2017 kami berikan penghargaan sebagai ormas yang bergerak di bidang pemberdayaan. Itu menjadi trigger yang sangat baru pertama kali kami Kemendagri melakukan itu. Dan itu berjalan sampai 2017, 18 dan 19. Jadi kami berikan penghargaan kepada organisasi kemasyarakatan yang dinilai oleh tim. Jadi tim Mbak yang nilai itu tim seleksi yang sangat independen, ada akademisi, ada aktivis, ada mantan direktur LBH juga. Jadi yang dipandang itu mempunyai kompetensi terkait dengan bergerak di bidang organisasi kemasyarakatan. Nah, menurut kami hal itu sangat penting sekali, baik secara pribadi maupun sebagai organisasi untuk memberikan apresiasi terhadap yang dinilai baik. Nah, saat ini jumlahnya sangat besar seperti itu, kami juga mohon adanya sinergi lagi gitu ya. Dan ini terus kami lakukan Mbak dari 2023, 2024 lagi menjelang tahun-tahun depan itu tahapan pemilu 2024, pilkada 2024 udah mulai. Kita sebagai pemilih muda gitu ya, generasi muda mungkin sangat intens mungkin ya, kami udah mulai untuk mensosialisasikan itu ya. Kami juga menggandeng teman-teman di Ormas gitu. Juga kami meningkatkan pemahaman ideologi wawasan kebangsaan. Kalau mungkin kami yang pemerintah di bidang kami mungkin belum expert terlalu gitu, tapi ada bidang lain teman-teman kami di kementerian lain yang lebih expert, lebih ahli di bidang itu, mungkin dengan Lemhanas, dengan BPIP dan lain. Kami bersinergi dan itu fokusnya kepada masyarakat semua, khususnya organisasi kemasyarakatan. Ini kami lakukan di beberapa lokus sebagai provinsi hingga nanti mungkin dengan berbicara dengan ormas itu nanti akan menyampaikan kepada keluarganya, kepada rekan-rekannya, pada anggota. Jadi pesan-pesan itu akan tersampaikan Mbak. Dan ini terus kami lakukan itu sebagai bentuk nyata itu pemerintah hadir di dalam masyarakat. Mungkin itu Mbak Desi. Iya, terima kasih Bapak. Berarti kayak chain reaction gitu ya. Kalau misalnya Mbak Farisa sendiri, dari opininya Mbak Farisa, gimana Mbak? Kolaborasi antara, kalau Mbak Farisa kan anak muda dan aktivis ya, kolaborasi antara aktivis dan masyarakat luas mungkin ya. Gimana sih caranya nggak hanya menguplift diri sendiri, tapi juga menguplift kolektif. Jadi kayak komunitasnya itu gimana Mbak? Kalau di kami ya, pemuda-pemuda itu memang kami lebih banyak menggait teman-teman yang satu letting organisasi untuk mengadakan misalnya acara seminar, lalu konferensi, lalu acara-acara yang juga misalnya audiensi dengan masyarakat, lalu bantuan hukum seperti itu. Kalau kolaborasi itu sendiri, sebenarnya kalau menurut pengalaman saya gitu ya, ini pandangan saya, sebenarnya mudah sekali untuk mengikat, istilahnya mengajak orang untuk masuk ke dalam sebuah cause gitu, kayak ayo kita stop sampah di daerah kita misalnya, atau ayo kita kalau bisa bersihkan sungai gitu. Terutama kemarin itu pembahasan tentang Sungai Ciliwung, itu saya juga masuk dalam sidang plenonya, waktu itu PUPR mewakili BISMI. Itu sebenarnya anak muda, terutama Karang Taruna Depok ya, karena saya juga dekat dengan teman-teman Karang Taruna Depok. Itu kita bergerak ini mudah. Nah, tapi terkadang menjadi pertanyaan lagi kepada sebenarnya kita ini posisinya di mana gitu sebagai OMS. Karena kan saya akhirnya kan juga belajar hukum gitu kan. Kalau
kalau di ilmu saya diajarkan dosen itu kan sebuah pemerintahan itu kan dia ada 3 kekuasaan, tri kekuasaan itu yang eksekutif, legislatif, dan yuridis gitu. Nah, yudikatif. Nah, kira-kira OMS ini ada di mana gitu? Karena terkadang begini, pengalaman saya ketika kita bergerak, lalu kita menggandeng pemerintah, lalu menggandeng funding luar gitu. Terkadang akhirnya lalu menemukan suatu hal yang mentok karena secara kelembagaan kita hanya bergerak di masyarakat, lalu tetapi itu seperti seakan-akan jadi project saja gitu, bukan sesuatu yang dalam arti long lasting untuk yang efeknya itu bisa terus regenerasi untuk waktu yang lama gitu, karena kembali lagi walaupun maksudnya ormas sudah diakui di Kesbangpol dan di mungkin di AHU misalnya ya, Kemenkumham gitu, tetapi kan eksistensi mereka ini selalu kalau membersamai masyarakat, tetapi harus ada sesuai dengan agenda pemerintah sedang apa gitu kan, terkadang gitu. Jadi terkadang suka mentoknya, agenda pemerintah lagi didahulukan yang satu ini, yang ini kayaknya belum penting deh, nanti aja gitu. Nah itu kadang suka menjadi disheartening gitu ketika itu sudah disambut gitu dan sudah bergerak gitu. Nah menurut saya sebenarnya bisa sekali kolaborasi ini tuh terjadi tentang rekognisi pemerintah kepada OMS ini. Kita sebenarnya ada di mana gitu di sini. Kita membersamai masyarakat, berarti kita legislatif, tapi kita bukan legislatif gitu kan. Nah, jadi kalau menurut saya mungkin secara regulasi gitu mungkin bisa gitu agar OMS ini mereka bisa bergerak secara independen gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mbak Farisah, jawabannya super ini ya aku sih biasanya bilangnya jawabannya nuance ya, tapi ini juga lebih empatetik gitu kayaknya jawabannya, kayak ngejelasin juga soal gimana sih sebenarnya ground kayak kondisi status quo yang ada di lapangan saat ini, sampai akhirnya bisa menarik kesimpulan sebenarnya yang paling dibutuhkan adalah kejelasan gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Hari ini ngomongnya seru banget, kita berdiskusi hal-hal yang cukup agak out of the box soal Hari Pahlawan dan gimana sih caranya kita bisa memaknainya di hari-hari ini. Sebelum aku tutup, aku minta satu kalimat aja atau satu kata aja dari masing-masing Pak Prayoga dan Mbak Farisah soal refleksi Bapak terkait diskusi hari ini. Satu kalimat boleh Bapak, silakan. Baik, terima kasih Mbak Nasi. Ya, baik. Tadi kami sampaikan bahwa jangan melupakan jasa para pahlawan kita. Dan ini refleksinya sampai saat ini kita lakukan sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan bangsa dan negara, perkembangan situasi dan kondisi, dan kita memberikan yang terbaik bagi diri kita sendiri maupun masyarakat maupun bangsa dan negara. Terima kasih. Wah, komprehensif banget Pak, satu kalimat, keren. Kalau Mbak Farisah sendiri satu kalimat yang merefleksikan diskusi kita siang hari ini? Kalau saya ingin mengutip pidatonya Soekarno pada sidang BPUPKI ya Pak ya, saya izin membacakan. Saudara-saudara, soalnya adalah demikian. Kita ini berani merdeka atau tidak? Di dalam Indonesia merdeka itulah kita memerdekakan rakyat kita. Di dalam Indonesia merdeka itulah kita memerdekakan hatinya bangsa kita. Terima kasih. Wah, Soekarno kayaknya di surga ini kayak ngelihat ke bawah terus kayak wah keren banget ini yang lagi nyampein pidato gua gitu. Luar biasa. Iya, luar biasa banget. Terima kasih banyak. Aku berterima kasih banget udah mau diskusi sama aku hari ini terkait apa sih Hari Pahlawan dan gimana kita sebagai agent of change yang ada saat ini itu harus berkontribusi terhadap melancarkan dan terus menerus menjaga kemerdekaan Indonesia. Bener sih emang katanya jargon yang ada di bawahnya burung Garuda Bhinneka Tunggal Ika, meskipun beda kita juga harus tetap bersatu dong, karena kemerdekaan ini kolektif dan pahlawan itu nggak bisa berdiri sendiri. Ini adalah usaha bersama, ini adalah rembukan bersama, dan ini adalah kompromi bersama. Terima kasih banyak Pak Prayoga dan Mbak Farisah atas kesediaannya untuk hadir hari ini.
Begitulah pemirsa diskusi kita hari ini di episode 5 Ngobrol bareng kita bikin paham. Terima kasih banyak sudah tune in bersama kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.